3, 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini perkenalkan nama Bapak Ahmad Faisal. Pertama, Bapak ini lahirnya di Bondowoso. Terus untuk kelahirannya itu ada di Kalicancri, teman-teman. Nah, selanjutnya, oke, sebelum kita saling nyapa, kali ini kita membaca terlebih dahulu. Soalnya ada berdoa dulu ya. Jawab aja ya. Oke, setelah kita melakukan pembukaan baca doa, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu daripada kita. Yuk, semuanya ya. Aku juga seperti itu Bapak. Yaitu baik Indonesia. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak, di sini Bapak ingin menanyakan siapa saja yang tidak hadir pada kelas hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Lengkap, Pak. Siapa yang berdiri? Oh, tidak ada yang hadir Pak, hadir semua nih. Oke, di sini Bapak. Oke, di sini Bapak akan menyampaikan pelajaran IPA yaitu tentang gravitasi. Siapa yang apakah kalian tahu mengapa manusia itu di bumi tidak bisa melayang? Apakah kalian tahu kenapa manusia di bumi itu tidak bisa melayang? Berat. Oke, banyak yang banyak yang bilang tidak punya sayap, ada yang tahu juga gravitasi. Kan? Nah, di sini kita kan kebanyakan
gaya tarik bumi ini disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi yang terjadi pada benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Tentunya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena gaya gravitasi dipengaruhi oleh berat, bentuk, ukuran, dan ketinggian tertentu pusat bumi. Gaya gravitasi semakin kecil. Oke, langsung dulu ya. Ini ada beberapa contoh. Tersebut ada yang ini ada yang ini bulu ayam, juga ada plastik. Nah, di sini gambar seorang anak yang melepaskan bola dan bulu secara bersama dan terlihat kalau bola terjatuh terlebih dahulu dikarenakan bola lebih berat dibandingkan bulu. Jadi ini ya, ini anggaplah batu, terus ini anggaplah kertas. Jadi kalau misal kita bersama menjatuhkan kedua benda tersebut, maka yang jatuh terlebih dahulu itu apa kalian tahu? Kertas apa? Anggapnya di batu. Batu. Mari kita coba ya. Nah, setelah kalian benda yang jatuh terlebih dahulu itu kertas. Kenapa? Karena pertama ini juga berbeda dengan ukuran besar dan juga berat. Sedangkan kertas itu untuk berat dan ukurannya itu tidak terlalu berat. Untuk gaya gravitasinya lebih menekankan ke sini batu tadi. Terus nah di sini Bapak sudah menjelaskan sejarah singkat tentang gravitasi. Pada tahun 1687, Sir Isaac Newton di taman, dia melihat sebuah apel yang jatuh dari pohon. Setelah kejadian itu, Newton merenung dan konon peristiwa tersebut mengilhaminya untuk menemukan hukum gravitasi. Nampaknya dengan bantuan hukum gaya berat yaitu gravitasi method ini kita mulai memahami asal-usul penyebab dari sampel tersebut ke permukaan bumi. Jadi siapa penemu pertama? Penemu pertama gaya gravitasi. Siapa tadi yang Bapak sebutkan tadi, siapa namanya? Nah, untuk fotonya bisa dilihat sendiri ya nanti untuk fotonya. Tapi itu masih belum jelas gambarannya, itu Bapak lihat ini. Oke. Nah, setelah itu faktor-faktor yang mempengaruhi gaya gravitasi. Ya. Pertama, ada massa benda. Nah, massa benda adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi gaya gravitasi. Semakin besar massa suatu benda, semakin besar pula gaya gravitasinya. Ini berarti bahwa benda-benda dengan massa yang lebih besar akan menarik benda lain dengan kekuatan yang lebih besar. Misalnya, bumi memiliki massa yang sangat besar dibandingkan dengan manusia atau objek kecil lainnya, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang kuat. Yang kedua, jarak antara dua benda. Jarak antara dua benda juga berpengaruh terhadap gaya gravitasi. Semakin jauh jarak antara dua benda, semakin kecil gaya gravitasi yang mereka temui satu sama lain. Sebaliknya, jika dua benda berada dekat satu sama lain, gaya gravitasinya akan lebih kuat. Ini dapat dijelaskan dengan hukum gravitasi universal Newton, di mana gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat kedua benda. Ini ada jenis benda. Jenis benda juga dapat mempengaruhi cara kita merasakan gaya gravitasi meskipun tidak secara langsung. Mengubah besarnya gaya itu sendiri, misalnya planet-planet dan juga memiliki karakteristik fisik dan komposisi berbeda yang dapat mempengaruhi bagaimana kita mengalami efek dari gravitasi mereka. Oke, sepertinya anak-anak ini tidak terlalu fokus ya, makanya kita untuk buat SPM terlebih dahulu. Dan kita mulai dengan ini ya, biar Bapak praktekkan pertama-tama itu ini. Kalau Bapak bilang terjempol itu
lurus begitu. Kawan dewa. Paham. Kalau bisa kalian masih sudah terus, kita melakukan seperti itu. Oke, ayo. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Sudah semua. Oke. Nah, di sini ada rotasi planet. Nah, untuk yang paling besar ini adalah matahari. Yang paling kiri itu Merkurius. Ini kita ada. Apakah kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Ini. Untuk yang paling besar itu planet. Matahari itu bukan termasuk planet, melainkan bintang. Ya, ini yang paling kecil itu Merkurius, yaitu Venus. Nah, di sini terdapat planet kita yaitu Bumi. Ini ada Mars, Jupiter, terus Saturnus ya. Planet yang memiliki itu biasanya ini Saturnus, Uranus dan juga Neptunus. Nah, planet yang terbesar itu adalah Jupiter. Itu teman-teman. Oke, kita kembali ke pembahasan. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Nah, yang kelima, ketinggian dari permukaan laut. Ketinggian juga mempengaruhi gaya gravitasi yang kita rasakan. Ketika seorang berada di tempat tinggi seperti pegunungan, jaraknya dari pusat bumi menjadi lebih jauh dibandingkan ketika berada di permukaan laut. Oleh karena itu, meskipun perbedaannya sangat kecil dan seringkali tidak terasa dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan merasakan sedikit pengurangan dalam berat badan mereka saat berada di ketinggian. Di sini terdapat manfaat gravitasi. Nah, di sini manfaat yang pertama adalah membuat segala benda yang ada di bumi berada pada tempatnya. Sama halnya kita menginjak sekarang, jika tidak ada gaya gravitasi, maka kita akan bisa terbang layaknya seperti burung. Gitu. Segala benda, baik benda hidup ataupun benda mati yang ada di bumi, mengikuti gaya gravitasi yang dihasilkan oleh planet ini. Manfaat gaya gravitasi bumi ini, maka semua benda yang ada di bumi tidak melayang seperti yang Bapak tadi katakan. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka kita akan melayang dan bisa juga bertabrakan secara tidak terkurang. Nah, sini ada kedua, membuat segala benda memiliki berat. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, yang saya Bapak contoh yang ini kertas dan juga anggaplah ini juga batu, itu ini penghapus. Nah, gaya gravitasi juga mempengaruhi berat dan benda-benda yang ada di bumi. Dengan adanya gaya gravitasi, maka setiap yang berada di bumi memiliki beratnya sendiri. Ketidakberadaan pada masa luar yang tidak memiliki gravitasi, maka semua benda akan melayang dan tidak memiliki berat. Yang tiga, mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Aktivitas manusia sehari-hari yang tidak bisa lepas dari gaya gravitasi. Kita saat berjalan kaki, itu. Terus ada saat kita berlari, itu. Terus ada mengendarai mobil. Nah, jika tidak ada gravitasi, maka intinya jika mobil itu bergerak, berarti ini jalan mobil, anggota ini mobil itu menghapus. Ini kalau misal kita ada gaya gravitasi, ini bisa kalau misal ada jaminan ke atas. Nah, ini kalau misal jalan dikit yang ke atas, nah itu tidak bakal bisa langsung turun.
dia juga lurus, begitu. Terus yang keempat, menjaga agar bulan berada pada orbitnya. Nah, bulan merupakan satelit alami yang dimiliki oleh bumi. Bulan selain indah kita dipandang pada malam hari dan juga sebagai salah satu media penerangan pada malam hari juga mempengaruhi pada pasang surutnya di laut. Bulan sendiri dapat berada tetap pada orbitnya karena adanya pengaruh gaya gravitasi bumi, sehingga bulan tidak akan keluar dari orbit dan menjauhi bumi. Nah, di sini nanti bakal melakukan satu seperti yang tadi ya. Sini Bapak akan memberi kalian soal untuk nanti dijawab, bisa dari tempat duduk kalian atau maju ke depan, tinggal kalian pilih. Itu soalnya berupa A, B, C, D. Jadi kalian cuma kalau misalnya jawabannya dari A, jadi kalian cuma mau kalian satu ataupun kalian semua menjawab nggak apa-apa, peserta nggak apa-apa, satu juga nggak apa-apa. Oke, langsung saja untuk soalnya. Apakah kalian siap? Oke, tepuk jempol. Yang pertama, siapakah nama penemu gaya gravitasi? Yang pertama A. Isaac Newton. Yang kedua B. Karl Marx. Yang ketiga C. Charles Darwin. Yang keempat D. Nikola Tesla. Yang kedua ada soal, mengapa bulan tetap berada pada orbitnya di sekitar bumi? Yang pertama, karena adanya gravitasi bulan. Yang kedua, B, karena adanya gravitasi bumi. Dan C, karena adanya cahaya matahari. Dan yang D, karena bulan tidak bergerak. Jadi jawabannya yang mana? B. Jadi jawabannya yang mana, teman-teman? B. Siapa yang jawab B tadi? Oke, kalian yang jawab B tuh. Iya, yang tadi tidak fokus tadi ya. Oke, kita lakukan SDT lagi. Oke, yuk, kita butuhnya jempol. Yang ketiga, aktivitas sehari-hari apa yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi? Pertama, menulis di mobil. Yang B, mengemudi mobil. B. Bapak sudah pintar semua ya? Amin. Terus yang keempat, apa yang mempengaruhi besar gaya gravitasi suatu benda? D. Yang A, bentuk benda. Yang B, warna benda. Kita ada murid bapak yang sangat pintar di sini. Ini adalah soal terakhir yang bapak bakal nanti ada semacam apa ya? Ada tugas dari bapak. Jadi kalian membuat masing-masing 4 kelompok dan di 4 kelompok itu berisi 4 orang untuk mengerjakan ini ya teman-teman, kembar jadi peserta, kembar kerja peserta diri. Oke, lanjut ya. Faktor apa yang dapat sedikit mengurangi rasa berat jika di permukaan bumi? Pertama, oke, tepuk jempol. Oke, ini bapak akan menjawab kalian untuk berkelompok dan di ini bapak akan bagi kalian kan ada 16, jadi bapak bagi
15. Sini Bapak harap kalian pelajaran yang Bapak tadi jelaskan bisa memudahkan kalian mengerjakan gambar kerja Ustaz ini yang sudah Bapak berikan tadi. Silakan kalian menerusi kepada teman-teman kalian. Siapa? Menjawab. Mau gini. Sempat aja. Gimana teman-teman? Apakah sudah? Terima kasih ya untuk perjalanan kalian. Sini Bapak ada tayangan satu video. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kalian harus menyimak dengan baik dan benar ya. Tunggu WA. Tepuk jempol. Jempol. Ya, tolong disimak ya teman-teman. Pernahkah kamu main tenis dan mencoba melemparkan bola yang setinggi-tingginya? Jika kita sudah melempar sekuat tenaga berharap bisa melesat setinggi-tingginya, bola tersebut tidak melayang-layang atau bahkan hilang di telan angin. Namun yang terjadi adalah justru jatuh berulang kali. Dia juga pasti sering mengamati balon apel di musim berbuahnya. Ketika pagi hari, buahnya telah banyak berserakan di bawah pohon. Tidak ada yang melayang sana kemari. Pernah dengar kalimat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Karena kalau jatuh, itu jatuhnya pasti ke arah bawah saja lah ya. Nah, jadi penasaran kan sebenarnya kenapa sih semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh ke bawah lagi? Dan kenapa semua benda jika terjatuh arahnya pasti ke bawah? Bumi kita merupakan bola yang sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula yang dapat menarik segala benda yang berada di sekitarnya. Oleh karena itulah, walaupun kita berada di bagian bawah rela bumi, kita tidak akan jatuh karena ada gaya gravitasi bumi yang arahnya menuju pusat bola bumi. Gravitasi bumi ialah gaya yang disebabkan oleh air yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan
Ngerti, Pak. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Sini pertama ya Bapak lupa. Apa kalian tadi sudah makan ya buat sekolah di sini pagi-pagi di sini? Nanti Bapak takbir dah buat ini buat beri makanan ya. Oke. Ya Pak, kalian sudah kenal Bapak tadi. Nanti lupa kalian sama Bapak. Oke. Mungkin sekian dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah ini memberikan Bapak dengan sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.